Mata kuliah metode penelitian hukum. Topik ke-30 dari 70 topik. Judul penelitian dalam penelitian hukum, bagian kedua. Masalah hukum diberikan contoh sebagai berikut. 1. Judul penelitian, perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja oleh PT dan Liris Sukoharjo. Dalam judul ini terdapat dua kalimat yang masing-masing terkandung konsep hukum, yaitu pertama, perlindungan hukum bagi pekerja yang mencakup alasan pemutusan hubungan kerja, besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja termasuk cara pembayarannya, dan prosedur pemutusan hubungan kerja. Kedua, pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja atau tidak. 2. Judul penelitian, fungsi peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing sektor perbankan dalam program alih pengetahuan. Dalam judul ini terdapat dua konsep hukum, yaitu pertama, fungsi peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing sektor perbankan yang mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, pengertian kewajiban alih pengetahuan dan sanksinya. 3. Judul penelitian, implikasi status hukum Tanah Sriwedari terhadap tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam pembangunan pagar Taman Sriwedari. Ada dua kalimat yang mengandung konsep hukum dalam judul tersebut, yaitu, pertama, status hukum Tanah Sriwedari, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, di mana ahli waris RMT Wiryodiningrat sebagai pemilik lama diberi prioritas untuk memperoleh hak atas tanah tersebut. Kedua, tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam membangun pagar Taman Sriwedari, ini berkaitan dengan prinsip legalitas dalam tindakan hukum administrasi negara. 4. Judul penelitian, model pengaturan hak atas tanah Kasultanan Yogyakarta, studi komparasi antara hukum tanah nasional dengan hukum tanah Kasultanan Yogyakarta. Dalam judul ini terkandung tiga konsep hukum, yaitu, pertama model pengaturan hak atas tanah Kasultanan Yogyakarta, yang dihasilkan dari perbandingan dua sistem hukum. Kedua, hukum tanah nasional, yang mencakup konsepsi, fungsi tanah, hierarki sistem hak penguasaan atas tanah, kewenangan pertanahan, dan prinsip-prinsip. Ketiga, hukum tanah Kasultanan Yogyakarta, yang mencakup konsepsi, fungsi tanah, hierarki sistem hak penguasaan atas tanah, kewenangan pertanahan, dan prinsip-prinsip. 5. Judul penelitian, implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah dalam instrumen yuridis pemerintah bidang hak guna usaha perkebunan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam judul ini terkandung dua konsep hukum, yaitu, pertama, asas fungsi sosial hak atas tanah, yang meliputi kewajiban pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, memelihara tanah termasuk mencegah kerusakannya, dan mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dikuasainya. Kedua, instrumen yuridis pemerintah meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, perizinan, dan rencana. 6. Judul penelitian, status hukum Tanah Baluwarti sebagai kawasan cagar budaya. Tanah Baluwarti merupakan tanah bekas swapraja. Berdasarkan diktum keempat UU PA, Tanah Baluwarti merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, peruntukan Tanah Baluwarti untuk kepentingan pemerintah Keraton Surakarta dan masyarakat. Dalam Kepres Nomor 23 Tahun 1988 dinyatakan bahwa Tanah Baluwarti adalah milik Kasultanan Surakarta. Sementara menurut UU PA yang dapat menjadi subjek hak milik adalah warga negara Indonesia, bank pemerintah, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Dalam judul ini terkandung dua konsep hukum, yaitu, pertama, pengertian Keralon Surakarta. Apakah sebagai pusat pemerintahan atau sebagai badan hukum budaya atau badan hukum keagamaan? Kedua, pengertian Tanah Baluwarti sebagai kawasan cagar budaya. Apakah merupakan tanah negara atau tanah milik Keraton Surakarta? 7. Judul penelitian, konsep kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam judul ini terkandung dua konsep hukum, yaitu, pertama, konsep kepentingan umum. Kedua, pengadaan tanah. 8. Judul penelitian, kebijakan relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo sebagai prototipe penyelesaian hunian liar yang humanis. Dalam judul ini terdapat dua kalimat yang masing-masing mengandung konsep hukum, yaitu pertama,
Dalam kalimat kebijakan relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo terkandung konsep diskresi dalam negara hukum. Kedua, dalam kalimat prototipe penyelesaian hunian liar yang humanis terkandung dua konsep hukum, yaitu hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat dan hak dasar atas tempat tinggal yang layak. 9. Judul penelitian, fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas produk makanan. Dalam judul ini terdapat dua konsep hukum, yaitu, pertama, fungsi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen muslim, yang mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, pengertian kewajiban pencantuman label halal dalam produk makanan dan sanksinya. 10. Judul penelitian, implikasi yuridis Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap legalitas perkawinan beda agama. Dalam judul ini terdapat dua kalimat yang masing-masing terkandung konsep hukum, yaitu pertama, pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kedua, sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. 11. Judul penelitian, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 atau PU 8 atau 2010 terhadap hak waris anak luar kawin. Dalam judul ini terdapat dua kalimat yang masing-masing terkandung konsep hukum, yaitu pertama, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hak waris anak luar kawin mencakup dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hak waris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam perspektif hukum perdata, hanya anak luar kawin, dalam arti sempit, yang diakui yang mendapat hak waris, dan bagiannya tidak sama dengan anak sah. Sebagai pembanding di bawah ini diberikan contoh judul penelitian hukum empiris sebagai berikut. 1. Judul penelitian, pengetahuan tentang pendaftaran tanah, persepsi tentang biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dan minat mendaftarkan tanah di Kabupaten Sleman. Dalam judul ini hanya terkandung satu konsep hukum, yaitu mendaftarkan tanah atau sertifikat hak atas tanah. Judul ini mengandung tiga variabel independen, yaitu pengetahuan tentang pendaftaran tanah, persepsi tentang biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah, dan satu variabel dependen, yaitu minat mendaftarkan tanah. Keempat variabel tersebut ditentukan berdasarkan teori pengambilan keputusan dari Herbert Simon. Analisis data menggunakan Hi², Ki2, untuk menguji hubungan nyata antar variabel, dengan tingkat signifikansi 0,05. 2. Judul penelitian, budaya hukum Keraton Surakarta dalam pengaturan Tanah Baluwarti sebagai kawasan cagar budaya. Dalam judul ini hanya dalam satu kalimat yang terkandung konsep hukum, yaitu pengaturan Tanah Baluwarti sebagai kawasan cagar budaya, dalam hal ini konsep Keraton Surakarta dan konsep hak atas Tanah Baluwarti. Judul ini mengandung satu variabel independen, yaitu budaya hukum Keraton Surakarta, dan satu variabel dependen, yaitu pengaturan Tanah Baluwarti, menggunakan analisis kualitatif. Untuk menyusun konstruksi pengaturan Tanah Baluwarti digunakan paradigma konstruktivisme, dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, teori interaksionisme simbolik, pandangan dunia Jawa dari Franz Magnus Suseno dan teori konflik sosial dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Secara teoritis pengaturan Tanah Baluwarti sebagai kawasan cagar budaya dapat dihasilkan dari interaksi antara kerabat Keraton Surakarta, masyarakat Baluwarti dan pemerintah kota Surakarta. Masyarakat melalui kulturnya menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol tertentu, dalam hal ini Keraton Surakarta dan hak atas Tanah Baluwarti. Dalam berinteraksi masing-masing kelompok ini dapat menggunakan budaya hukum Jawa atau kekeluargaan sebagai kerangka acuan yang akan menjadi titik tolaknya dalam memaknai Keraton Surakarta dan hak atas Tanah Baluwarti. Untuk mengintegrasikan pendapat ketiga pihak tersebut mengenai makna Keraton Surakarta dan hak atas Tanah Baluwarti digunakan strategi bridging. Hasil penelitian merupakan perkayaan dari pengetahuan. Oleh karena meneliti itu memerlukan biaya, tenaga, waktu, ketekunan dan keseriusan dari peneliti, maka sebuah topik atau judul penelitian harus dipilih secara hati-hati hingga memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Judul harus sesuai dengan minat. Apakah peneliti benar-benar berminat dan tanpa beban melaksanakan penelitian karena menguasai permasalahan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena minat, perhatian,
Penguasaan pemecahan masalah merupakan modal utama dalam meneliti. 2. Judul harus dapat dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang peneliti tidak dapat melaksanakan rencana penelitiannya, yaitu kemampuan, waktu, tenaga, dan dana. Dalam memilih judul atau topik, peneliti harus mempertimbangkan kemampuan, waktu, tenaga, dan dana. 3. Harus tersedia faktor pendukung. Artinya harus tersedia data atau bahan hukum. Misalnya, seorang peneliti merencanakan meneliti perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di suatu kabupaten di daerah pegunungan yang masyarakatnya beragama Buddha dan tidak ada rumah makan seafood. Dengan demikian, penelitian ini tidak dapat dilaksanakan. 4. Judul harus bermanfaat. Penelitian bukan merupakan ulangan, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik. Artinya, penelitian hukum harus bisa memberikan penyelesaian yang adil atas masalah hukum dan mengembangkan konsep hukum. Peter Mahmud Marzuki memberikan contoh judul penelitian yang tidak ada manfaatnya karena tidak terkandung masalah hukum, yaitu A. Pembaharuan Undang-Undang Investasi dalam kerangka meningkatkan penanaman modal. B. Peranan LBH di dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia. C. Tinjauan atas Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka otonomi daerah. Ketiga judul tersebut sepintas merupakan masalah hukum karena yang dijadikan sasaran penelitian adalah peraturan dan institusi hukum. Di dalam ketiga judul tersebut tidak terkandung pengertian maupun konsep hukum. Itulah materi topik ke-30 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.